Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita bernama Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa menjalani hari-harinya seperti biasa. Sementara suaminya yang bernama Anton bekerja di luar kota sebagai seorang proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Sudah hampir setahun Anton ditempatkan di kota lain, dan ia hanya bisa pulang 6 bulan sekali. Rina selalu menunggu-nunggu saat Anton kembali, tetapi waktu bersama itu selalu singkat. Awalnya, Rina masih bisa menahan rasa rindunya. Ia mengisi hari-harinya dengan merawat rumah dan mengurus anak sematawayang mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sepi mulai menggerogoti dirinya. Malam-malam yang panjang membuatnya merasa kesepian dan tak berdaya. Tak ada lagi sebuah obrolan hangat di meja makan atau pelukan sebelum tidur. Rina merasa semakin jauh dari suaminya. Rina mulai mencoba berbagai cara untuk menghilangkan kesepiannya. Namun, semua itu hanya bertahan sebentar. Kegelisahan di hatinya semakin menjadi-jadi, terutama ketika melihat tetangganya yang selalu bersama dengan suaminya setiap hari. Rasa cemburu dan perasaan hampa mulai menguasai pikirannya. Suatu malam, Rina duduk di ruang tamu setelah menidurkan anaknya. Telepon dari Anton datang, seperti biasa, namun kali ini percakapan terasa hampa. Anton hanya menanyakan kabar dan menceritakan rutinitas pekerjaannya, tanpa banyak perhatian pada perasaan Rina. Setelah menutup telepon, air mata tak terbendung lagi. Rina merasa semakin tak terlihat oleh suaminya. Hingga suatu ketika, temannya Rina bernama Mira mengajaknya untuk pergi ke sebuah klub malam. "Rin, kamu butuh hiburan kan? Ayo, aku bisa pergi ke klub, sekedar menghilangkan penat," kata Mira dengan nada menggoda. Awalnya Rina ragu karena dia merasa tempat seperti itu tidak pantas untuknya sebagai istri dan ibu. Namun rasa kesepian yang mendalam membuatnya berpikir 2 kali. "Ayolah Rin, hanya sekali ini saja. Lagi pula aku butuh keluar dari rutinitas yang membosankan," kata Mira. Pada malam yang telah ditentukan, Rina mengenakan gaun yang sudah lama tak ia pakai, mempercantik diri di depan cermin, seolah ada sebuah perasaan bersalah yang menyelip. Tetapi di saat yang sama, ada juga rasa penasaran. Akhirnya, Rina dan Mira berangkat ke klub malam yang terkenal di kota itu. Klub itu penuh dengan lampu warna-warni dan suara musik yang menggelegar. Rina merasa canggung pada awalnya. Tetapi setelah beberapa gelas minuman dan dukungan dari Mira, dia mulai merasa lebih santai. Di tengah keramaian, Rina mulai menarik perhatian pria-pria di sekitar. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah, mendekatinya. Namanya Doni. Usianya jauh lebih tua dari Rina. Namun caranya berbicara dan perhatian yang ia berikan membuat Rina merasa dihargai. Sesuatu yang tak lagi ia rasakan dari Anton. Doni adalah tipikal pria yang tahu cara memikat wanita. Ia memuji kecantikan Rina, memperlakukannya Mbak Ratu malam itu. Tanpa Rina sadari, dia mulai menikmati perhatian Doni. Rasa kesepian yang selama ini menyiksanya seolah hilang seketika. Mereka berbincang-bincang dengan akrab, dan semakin malam, Doni mulai lebih berani menyentuh tangan Rina dengan lembut, memberikan janji-janji manis yang membuat hati Rina berdebar. Namun, di tengah euforia itu, sebuah suara dalam hati kecilnya mulai berbicara. "Ini bukan diriku, Rina. Kamu punya suami dan anak yang menunggumu di rumah." Hatinya diliputi perasaan bersalah yang semakin kuat. Ketika Doni mencoba mengajaknya keluar dari klub untuk berbicara lebih privat, Rina tiba-tiba tersadar. Dengan tangan gemetar, Rina menolak dengan halus. "Maaf Doni,
Aku harus pulang. Doni tampak kecewa namun tak memaksakan kehendak. Akhirnya Rina buru-buru pamit pada Mira dan meninggalkan klub dengan perasaan kacau. Saat tiba di rumah, Rina langsung masuk ke kamar anaknya yang tertidur lelap. Keesokan harinya, Rina kembali terjebak dalam rasa kesepiannya. Setiap hari terasa hampa, dan semakin lama, dia mulai merasakan bahwa dia terperangkap dengan rutinitas yang membosankan. Tidak ada lagi percikan cinta yang dulu menyala antara dirinya dengan Anton. Ia merasa seperti seorang wanita yang diabaikan dan tak dihargai. Pada malam yang lain, ketika Anton sedang berada di luar kota, Rina merasa dorongan yang tak tertahankan untuk kembali ke klub malam. Meskipun rasa bersalah masih menghantui pikirannya, ada sesuatu dalam dirinya yang lebih kuat, yaitu sebuah hasrat dan hawa nafsu yang selama ini ia tekan. Kala itu ia mengenakan gaun yang lebih berani dari biasanya, berdandan lebih dari sebelumnya, dan kembali ke klub malam itu sendirian. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah sebuah keputusan yang salah. Tetapi rasa ingin merasakan kebebasan dan petualangan membuatnya terus melangkah. Di klub itu, suasana tetap sama seperti sebelumnya. Musik keras, lampu kelap-kelip, dan pria hidung belang yang mencari kesenangan. Kali ini Rina sudah lebih terbiasa dengan lingkungan tersebut. Ketika beberapa pria mendekatinya, ia tidak lagi merasa canggung. Sebaliknya, ada rasa percaya diri yang baru muncul dalam dirinya. Salah satu pria parubaya mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai nama Roy, seorang pengusaha yang sering berkunjung ke klub itu. Roy dengan cepat memuji kecantikan dan pesona Rina. Tanpa ragu, mereka mulai berbicara, lebih akrab dan intim. Semakin lama mereka berbicara, semakin banyak perhatian yang Roy berikan kepada Rina. Roy kala itu memberikannya sebuah minuman, dan dengan lembut menggoda, dia menanyakan tentang hidupnya. Membuat Rina merasa dihargai dan diinginkan. Tidak butuh waktu yang lama sebelum Roy mulai menyentuh lembut tangannya dan tubuh Rina, dan membisikkan janji-janji manis yang membangkitkan sesuatu dalam diri Rina. Sesuatu yang selama ini ia rindukan. Malam itu, Rina tidak bisa menolak ketika Roy mengajaknya ke sebuah hotel terdekat. Setelah malam itu, Rina tidak lagi bisa menahan keinginannya yang telah bangkit dalam dirinya. Setiap malam, ketika Anton tidak ada, Rina kembali ke klub. Di sana, ia bertemu Roy lagi. Dan aktivitas malam itu antara Rina dan Roy diulangi lagi hampir setiap hari. Dan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa dan dinantikan oleh Rina. Singkat cerita, Rina mulai pergi hampir setiap malam dengan Roy. Dia tidak lagi merasa bersalah seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada perasaan adiktif yang timbul. Setiap malam di klub, setiap pria yang ia temui memberikan sensasi baru yang membuatnya merasa hidup, termasuk Roy. Di luar rumah, Rina berubah menjadi wanita yang berbeda. Wanita yang penuh percaya diri, yang tahu bagaimana memikat pria, dan yang menikmati perhatian mereka. Para pria yang sering mengunjungi klub mengenal Rina sebagai wanita yang ramah dan menggoda. Mereka menyebutnya dengan Ratu Malam, karena pesonanya yang selalu memikat, daya tariknya untuk Doni dan Roy. Kala itu, Rina semakin hanyut dalam kehidupan malam ini. Apa yang dulu hanya sebuah pelarian dari rasa kesepian, kini berubah menjadi gaya hidup yang tidak bisa ia lepaskan setiap malam. Tanpa disadari, Rina mulai merasa perubahan pada tubuhnya. Awalnya ia mengira itu hanya efek dari kelelahan atau stres. Tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, gejalanya semakin jelas. Seperti mual di pagi hari, rasa lelah yang luar biasa, dan siklus haid yang terhenti. Dengan penuh kecemasan, Rina memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Dan hasilnya, Rina positif hamil. Rina kaget
kehamilan ini bukanlah dari Anton, karena sudah berbulan-bulan mereka tidak berhubungan. Satu-satunya pria yang mungkin menjadi ayah dari anak ini adalah Roy. Kala itu, kepanikan mulai menguasai Rina. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ini? Apa yang akan dia katakan pada Anton jika dia tahu? Di sisi lain, Roy adalah pria yang tak pernah menunjukkan niat serius untuk menjalin sebuah hubungan dalam jangka panjang, apalagi bertanggung jawab atas kehamilannya. Anton yang masih bekerja di luar kota tidak mengetahui situasi ini. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa memberitahu Rina. Dia ingin memberikan sebuah kejutan, berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Setelah pertengkaran sebelumnya, ketika Anton tiba di rumah, dia langsung disambut oleh pemandangan yang membuatnya terpaku. Rina yang sedang di dapur tak sempat menyembunyikan perut besarnya. Anton dengan wajah penuh kebingungan menatap istrinya. "Rina, apa yang terjadi? Apa ini? Kenapa perutmu besar?" Rina terdiam, bibirnya gemetar dan dia tidak tahu harus berkata apa. Anton mendekat, menatap perut istrinya yang jelas-jelas mengandung. "Rina, kau hamil. Bagaimana bisa? Aku kan sudah lama tidak menyentuh kamu selama berbulan-bulan." Anton bergumam pelan, seolah-olah mencoba mencerna kenyataan yang ada di depannya. Air mata mulai mengalir di wajah Rina. "Anton, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Rina? Kau hamil, dan aku tahu ini bukan anakku. Kau mengkhianati aku, keluarga kita sendiri." Anton berbalik, mencoba mengendalikan amarah dan kesedihannya. Hatinya hancur melihat wanita yang selama ini ia percayai, kini membawa anak dari pria lain. Rina, yang sudah tak bisa lagi menahan beban di hatinya, akhirnya mengaku, "Ini adalah anak Roy. Dia adalah seorang pria yang kutemui di klub malam. Karena aku tidak bisa menahan nafsuku, Anton, aku kesepian dan aku kehilangan kendali." Mendengar pengakuan itu, Anton merasa dunianya runtuh. Pengkhianatan ini terlalu dalam untuk bisa ia terima. Anton dengan wajah pucat dan mata yang dipenuhi amarah, mengambil langkah mundur. "Rina, aku tidak bisa percaya ini. Kau telah menghancurkan segalanya. Aku pikir kita bisa memperbaiki semuanya. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Dengan langkah berat, Anton keluar dari rumah meninggalkan Rina yang terisak di lantai. Di luar, Anton merasa hatinya hancur berkeping-keping. Setelah kepergian Anton, Rina terpuruk dalam kesendirian dan kebingungan. Roy yang mengetahui kehamilannya juga tak ingin terlibat lebih jauh. Meskipun dia kaya dan bisa memberikan materi, dia menolak bertanggung jawab penuh atas anak yang dikandung Rina. Kala itu, Anton memutuskan untuk mengambil langkah yang drastis. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya memutuskan untuk menolak Rina. Suatu hari, Anton kembali ke rumah untuk mengurus perceraian mereka. Saat itu, Rina sudah tahu bahwa kehancuran rumah tangga mereka tidak bisa dihindari. Tapi dia masih berharap Anton bisa memaafkannya, meskipun dia tahu peluangnya sangat kecil. "Rina, setelah aku pikir-pikir, aku akan membawa anak kandungku sendiri. Anak ini akan aku bawa. Dia adalah darah dagingku, dan aku tidak ingin dia tumbuh dalam rumah yang hancur seperti ini," kata Anton dengan suara dingin. Dengan hati yang berat, Anton mengemas barang-barang dan meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi ke belakang. Rina jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh, tak mampu menghentikan kepergian suami dan anak kandungnya. Hari-hari setelah perceraian itu, Rina hidup dalam penyesalan yang mendalam. Dia merasa terkutuk oleh keputusan-keputusan bodohnya. Setiap malam, ia teringat pada saat-saat di mana dia masih menjadi istri dan ibu yang bahagia.
Kini yang tersisa hanya kehampaan dan rasa bersalah yang tiada akhir. Waktu pun berlalu dan Rina akhirnya melahirkan anak dari Roy, seorang bayi laki-laki yang tak bersalah, namun membawa kenangan pahit tentang masa lalu yang menghancurkan. Rina merawat anak itu dengan penuh kasih sayang, tapi rasa bersalah terhadap Anton dan Dika, yakni anak kandungnya sendiri dengan Anton, terus menghantui dirinya setiap hari. Penyesalan Rina semakin dalam setiap kali ia melihat foto-foto Dika, yakni anak kandungnya bersama Anton yang masih tersisa di rumahnya. Ia merindukan anaknya yang telah dibawa pergi oleh Anton. Dalam hatinya, Rina selalu berdoa agar suatu hari Anton mau memaafkannya. Namun dia tahu bahwa luka yang dia tinggalkan mungkin tak akan pernah sembuh. Rumah tangganya kini hancur, dan sekarang dia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penyesalan.